Bertemu kembali dengan saya. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan yang minggu lalu, yaitu tentang format. Ya, sudah kita format datanya seperti ini ya. Silakan dicek, jika belum selesai bisa diselesaikan formatnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengolah data. Nah, mengolah data itu berkaitan dengan rumus. Sebagai contoh, pada tabel ini sebetulnya ada beberapa bagian yang dikerjakan dengan rumus ya. Nah, nanti contoh ini lama inap. Kita akan hapus dulu. Kita akan hapus. Kemudian untuk total biaya ini nanti kita juga akan hitung. Ya, akan hitung. Nah, untuk kolomnya nanti kita akan tambah ya. Jadi belum ada, tidak langsung total biaya, tapi kita akan tambah terlebih dahulu dengan total biaya, tetapi ini merupakan hasil dari perkalian antara lama menginap dengan biaya per hari. Jadi kita tambahkan, cara menambahkannya di sini, diklik di kolom C, kemudian dari menu insert ya, kemudian insert cell. Nah, seperti ini ya. Atau saya batalkan dulu ya, klik undo. Boleh dengan cara yang kedua, setelah diklik pada kolom C ya, seperti ini, tinggal klik kanan. Saya ulang, klik kanan, kemudian klik insert, itu juga bisa. Nah, maka akan disisipkan satu kolom. Nah, di sini kita buat biaya, kemudian di sini adalah biaya setelah diskon. Ya, atau di sini juga total biaya nggak apa-apa. Nah, kemudian kita akan mengisi lama inap dulu. Lama inap itu adalah tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Jadi rumusnya adalah sama dengan tanggal keluar. Tanggal keluar kan berada di sel E6 ya. E6 dikurangi tanggal masuk. Oke. Nah, ini berarti di D6. Nah, ini berarti rumusnya pengurangan. Nah, inilah data pengurangan ya. Atau pengolahan data dengan rumus pengurangan. Kita enter saja. Nah, seperti yang pernah diajarkan di awal, kita bisa langsung di copy aja ya ini datanya. Tarik. Nah, kebetulan, oh maaf, saya batalkan dulu. Kebetulan ini semua hasilnya 9 ya, 9 hari lama menginapnya. Nah, sekarang kita coba ubah ya. Kalau tanggal 3 check-in-nya, kemudian check-out-nya kita rubah misalnya tanggal 10 juga ya di sini. Oh, maaf, salah ketik di sini. Tanggal 10. Tanggal 10. Nah, maka 7 hari. Gitu ya. Dan kita rubah lagi misalnya ini juga tanggalnya kita ganti tanggal 23. Maka 8 hari. Ya, kita acak aja ya. Ini tadinya pulang tanggal 18, kemudian kita rubah menjadi tanggal 15 misalnya. Nah, jadi rumus ini akan menyesuaikan ya, akan menyesuaikan dengan jumlahnya. Begitu juga kalau data di awal ini akan dirubah, misalnya ternyata tanggal check-in-nya ini bukan tanggal 18 ya, tanggal 19 ya, tapi tanggal 18 misalnya. Nah, otomatis juga akan menambah jumlah lama menginap. Ya. Jadi ini adalah rumusnya, bisa dilihat di formula bar di sini. Ya. Dan bisa juga di double klik nih akan muncul kembali. Atau kalau dengan tombol keyboard tekan tombol F2 di keyboard ya. Tekan tombol F2 di keyboard itu menampilkan kembali rumusnya. Nah, setelah itu kita enter saja ya untuk kembali ke sini. Ya. Oke, ini penjelasan yang pertama. Jadi sebetulnya lama inap ini dicari dengan cara menggunakan rumus pengurangan antara tanggal keluar dikurangi dengan tanggal masuk ya. Nah, sekarang untuk mencari total biaya itu berarti kita akan menghitung perkalian antara biaya per hari dikalikan dengan lama menginap. Oke. Nah, caranya bagaimana? Selalu diawali dengan tanda sama dengan ya. Sama dengan biaya per hari diklik saja dikalikan dengan lama menginap. Oke. Ya, jadi ini perkalian, tanda bintang untuk perkalian itu ya, tanda bintang. Oke, tekan enter ya. Nah, ingat kalau angka tampilannya seperti ini, itu berarti kolomnya kurang lebar.
Tapi kalau dilebarkan kok ada tanda persennya, maka kita rubah nih menggunakan format yang ada di number seperti pada materi sebelumnya. Kita general boleh, atau langsung pilih langsung rupiah juga boleh. Ya, rupiah. Sama ini kalau misalnya masih kurang lebar, ya oke, kita lebarkan. Nah, ini ada 2 digit di belakangnya, kalau tidak mau ya kita kurangi. Tidak usah pakai sehingga kita bisa sempitkan lagi areanya. Begitu. Hasilnya untuk berikutnya ya tinggal di copy ya, disalin sampai bawah. Nah, ini hasil dari rumus perkalian untuk mencari total biaya, yaitu dari biaya per hari dikalikan dengan lama menginap. Kalau datanya berubah, apakah nanti total biaya juga akan berubah? Maka kita lihat nih. Lihat ya. Kita harusnya ini di contoh awal adalah pulangnya atau tanggal keluarnya tanggal 10. Sekarang kita ganti tanggal check out-nya itu tanggal 7. Maka lama menginapnya harusnya berubah ya. Tadinya 9, coba kita lihat enter. 6 hari dan total biaya yang dikeluarkan juga otomatis berubah. Oke. Nah, sekarang semoga bisa dipahami nih ya. Semoga bisa dipahami. Dan kita akan lanjutkan ke biaya setelah diskon. Nah, bagaimana untuk biaya setelah diskon ini? Untuk biaya setelah diskon itu kita akan menghitungnya total biaya dikurangi diskon. Tetapi hati-hati ya, contoh seperti ini sama dengan pemahamannya jangan begini. Total biaya dikurangi diskon. Berapa hasilnya? Apakah ini bisa? Tidak bisa karena ini kan bentuk persentasenya. Ya, enter dulu misalnya. Ya. Ini tidak jalan. Oke, saya batalkan dulu. Jadi kita harus cari tahu dulu berapa sih besaran diskon dari 10% dari 4.500.000 gitu ya. Nah, sebetulnya rumusnya adalah untuk mencari diskon itu berarti 10% tanda persen di atas angka 6 dikali dengan total biaya ini. Nah, seperti itu ya. Ini mencari 10%-nya berapa sih gitu. Dari 4.500.000 itu ya, kita enter. Ini hasilnya 450. Nah, 450 ini kan besaran diskonnya. Maka untuk mencari biaya setelah diskon, caranya adalah ini diberi tanda kurung dulu, begini ya. Ini yang di dalam tanda kurung berarti nominal diskonnya. Nah, kalau di sini berarti total biaya ini dikurangi besaran diskonnya. Begitu ya. Nah, sekarang kita enter. Nah, berarti kalau seharusnya membayar 4.500.000, tetapi karena mendapat diskon 10%, maka 4.500.000 ini kan dikurangi tadi 450.000. Sehingga biaya setelah diskonnya ya 4.050.000. Ya, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya setelah diskon. Jadi yang tadinya harusnya membayar 10.800.000 karena diskonnya 20%, maka dia tinggal membayar 9.720.000. Baik, jika nanti masih ada pertanyaan, masih boleh di chat di kolom komentar ya, bagian mana yang memerlukan penjelasan atau hal yang perlu ditanyakan lagi. Nah, kalau rumus seperti itu ya, jadi rumus itu berhubungan dengan pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita akan fokus di bagian bawah sekarang ya, total keseluruhan, nilai maksimal, nilai minimal, dan rata-rata. Nah, kita akan mencoba menghitungnya adalah dari biaya per hari, total biaya, dan biaya setelah diskon. Untuk total keseluruhan, kita gunakan fungsi sum. Oke, sum itu berarti menghitung jumlah dari angka-angka yang di blok atau deret bilangan ini. Ya, jadi buka kurung, blok, tutup kurung. Sum dari yang di range itu. Enter, totalnya berapa? Oke, 9 juta sekian. Nilai maksimal berarti kita pakai fungsi max sama dengan max atau max atau maksimum, blok, tutup kurung, enter. Berarti biaya tertinggi itu di 1.200.000. Sekarang untuk mencari minimum berarti ya betul, pakai min.
Oke, kita enter, tutup kurung ya, enter. Berarti biaya terendah di hotel ini adalah 750.000. Nah, sekarang rata-ratanya menggunakan fungsi average, kemudian di blok di sini. Nah, rata-rata kita ingin mengetahui, oh rata-rata harga hotel itu sekitar 930.000. Gitu. Oke, jadi saya ulang ya, ini sum, itu total, ini max, itu maksimum atau max, kemudian ini min, itu minimum, nilai terendahnya, dan ini adalah nilai rata-ratanya. Oke, nah sekarang bagaimana nih untuk mengisi kolom-kolom selanjutnya? Ya karena ini sudah ada datanya, tinggal salin aja copy, kemudian mana yang mau dihitung semuanya, apakah termasuk diskon, kita ingin tahu total diskon berapa, yes, boleh saja, blok ini semua, tinggal paste di sini. Sudah selesai. Nah, kalau ini Pak, kenapa ini munculnya RP? Nah, ini berarti kita format menjadi persen dengan cara klik ini. Oh, persen ya. Nah, ini sebetulnya tidak cocok untuk dijumlahkan ya, 145%. Tapi kalau ini nggak dibutuhkan ya tinggal di blok, hapus saja. Jadi yang kita hitung fokus kepada jumlah uangnya. Ya, oke. Jadi seharusnya total yang diterima oleh hotel itu sebenarnya 76.950.000, tetapi karena potongan-potongan tadi, maka hasilnya tinggal 69.255. Ya. Nah, di sini tentunya kalian bisa nanti melihat lagi ya rumus-rumus dan fungsi. Rumus itu menggunakan plus minus kali bagi dan seterusnya. Sedangkan untuk bagian di bawah ini total nilai tertinggi terendah itu menggunakan fungsi. Fungsi itu ada namanya ya, ada nama fungsi yang dibawakan dari Excel-nya sendiri. Demikian tutorial hari ini, semoga membantu dalam menyelesaikan tugas pengolahan data dengan menggunakan Excel. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya, selamat mencoba dan sukses selalu. Terima kasih.